Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan kepada Allah Bapak dan Ibu yang ada jawab salam Pak Ustadz masuk surga. Nama barek menjawabnya pun nambah doakan masuk ke dalam masa depannya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun wa lanuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tahawana bis shalah aqbahullahu bi khamsi asyrata ummah sittin fid dunya talatin indal maut talatin fi dukhulihi qabrihi talatin inda liqa'i rabbih. Rawahu Tabrani wa Abu Daud. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jemaah tarawih yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, pada malam yang berbahagia ini tibalah giliran bagi kami untuk memberikan tausiah Ramadan di hadapan Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya Pak Ustadz minta maaf terlebih dahulu seandainya di dalam uraian kita nanti kok kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Rami nyokap tuang orang sumani, rami de anak orang urun, rami nyo sadang tangah ani. Jika talantuang bakai kanaya, talendo bakai katurun, maaf dahulu ambo awali. Kelek kebagian maaf abo. Tapi setapak turun dari janjang tadi Pak Bu lah sampai di Puruh Kabun. Ndak ada menaik Pak Ustadz nak menyinggung apa juga. Tapi apa tonaniat dari Pak Ustadz, mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan hari ini
batali dapat diri batampu dapat dijenjiang dibawa pulang ke rumah inok manungan sampai di rumah. Kalam kari baju orang semua dijahit lambe disudahan bawa kakinci lah dahulu sah menyasah di tapian. Santano lama kaji awak malam kini jala capek kita dulu apa aku. Kok baik rasanya jangan capek di buangan. Bau berpikir lah dahulu sah menyasar kemudian. Bapak Ibu, kaji kita pada malam ini judul yang diberikan oleh Bapak Pengurus, azab bagi orang yang tidak sholat. Jadi memang Bapak dan Ibu, masa perjalanan hidup kita ada 3. Masa di rahim 9 bulan, masa di dunia berpuluh tahun, adolai masuk di akhirat. Masa di akhirat Bapak dan Ibu, siapapun orangnya, apapun profesinya, dimanapun kita berada, dunia ini tetap akan kita tinggalkan. Kita tetap akan pulang ke kampung. Di mana kampung kita? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah kampung yang abadi. Tapi Bapak dan Ibu, kita pulang ke akhirat itu bukan mengucapkan selamat datang kepada Allah. Akan tetapi kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia ini. Itu makanya Rasulullah katakan, Bapak dan Ibu, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah kampung mencari amal, akhirat adalah kampung pembalasan. Jadi awak kalau lah pulang ke akhirat, Pak, ndak ada nan menanam situ ledo Pak Bu. Cuma kita menuai apa yang sudah kita tanam di dunia. Kita akan menerima balasan. Balasan bagi Allah 2 saja Bapak Ibu. Amalladzina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, falahum jannatul ma'wa, maka untuk mereka itu adalah surga. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang sudah mereka perbuat. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, dan adapun orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang engkar, tempat diam mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap mereka akan keluar dari neraka itu, u'idu fiha, dibalian ke dalamnya balian. Wa qila lahum,
dikatakan kepada mereka itu, zuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah neraka yang kamu dustakan dulu. Jadi bapak dan ibu, malahan alun lai awak kapulang masih bertempur roh dengan jasad, cuma lah cie-cie di situ. Disitulah di pacalian kawak tu pak bu. Akaraju awak date dunia, dan di pacalian puluh balasan nalah dijanjikan oleh Allah tu. Alladzi tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Kamati itu zalimi anfusihim, sementara mereka zalim terhadap diri mereka. Artinya zalim dak ada nan elok perbuatannya di kala hidupnya do pak bu. Contohnya na perbuatan zalim tu sabut salah, pajudi, paminum, pazina, pembunuhan, pamaliang, durako ke orang tua, meninggalkan solat. Tak masuk tu zalim. Orang yang tidak solat tu berarti dia menzalimi dirinya sendiri tu. Alai indak namu mendengar pengajian zalim, diberi oleh Allah mata indak namu membaca mencari ayat Allah zalim, diberi oleh Allah talingo indak namu mendengar ayat Allah zalim, diberi oleh Allah hati indak namu memahami ayat-ayat Allah zalim. Contohnya tu lajali ustaz ceramah nyo pulang zalim tu bu. Lainnya duduk dalam musaji ustaz ceramah nyo lalu tu zalim tu. Nambo lalu ayam saja pak ustaz, lalu itiak ke jebuk. Ya bu. Contohnya kan mengaji contohnya nak ndak namu aku azan-azan lahurang, ku qomat-qomat lahurang dan ninyo ka solat ndak ada zalim. Ya. Banyak kalau dicari ayat-ayat Allah tentang solat itu, panggilan solat. Aqimis shalah wa atuz zakah warqa'u ma'ar raqiin. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Banyak ayat-ayat Allah, tapi dek karenanya zalim jo ayat-ayat Allah dak nyo padulikan. Tu makanya baru takana de nyo pak bu. La cie-cie angoknya kapulang betul. Fa'alqahu salama ma kunna na'malu min su. Dalam menyerah diri dia berkata kepada malaikat di kala itu, kami tak pernah berbuat jahat, kami tak pernah berbuat zalim seperti itu dong. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Aduh kecek malaikat, Allah lebih mengetahui apa yang kamu perbuat selama ini. Masih berdusta kamu di sini, nggak bisa lagi. Pamabuk dewaang, pajudi dewaang, kok mengaji orang di kuatul rumah, indak waang pulang. Padahal rumahang dake dari musajinya.
Ko azan lah orang, ko qamat lah orang, nanawa angka sumbayang dak ado. Paduto yang siko. Caliak nanti. Fadkhulu abwaaba jahannam. Masukilah de engkau pintu naraku jahannam kuah. Caliak. Di pacalian kawak nanti itu. Khalidina fiha, kekal kamu di dalamnya. Falabi samatwal mutakabbirin. Itulah sahino-hinonya tampe bagi uranan sombong. Jadi salah satunya Pak Bu, orang nanindak mengarajokan solat tu Pak Bu, berarti nyo menzalimi dirinya sendiri. Tapi kini ko khawatir awak Pak Bu. Anan khawatir awak kini. Nampar tamu baiko apa ibu caliak di rumah surah Al-Maryam ayat 59. Surah apa Bu Pak? Surah Al-Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Maka akan datang generasi sepeninggal mereka nan karajonyo ko tapik bana jo kaji awak kini maninggakan solat. Ko anak cucu awak nang katibo sesudah awak ko Pak maninggakan sumbayang, maninggakan solat. Nan kedua wattaba'u syahwat, memperturutkan hawa nafsunya, keinginannya. Itulah tadi nyola sibuk jo ape je betul. Leka jadi ustaz berceramahnya mape je tu. Oh ku azan lah orang di musajinya main ape je tu. Baik itu keinginannya Pak. Fasaufa qalqauna ghayya, maka terjerumuslah mereka ke lembah kesesatan. Jadi Bapak Ibu, supaya janta dapik di anak cucu awak, nan surah Al-Maryam ayat 59 ko mangko Nabi mengatakan kepada awak sebagai bapak dan ibu, muru auladakum bis shalah, perintahlah anakmu itu salat bila idza balagus sab'a, apabila nyolah bau muat 7 tahun. Ya Pak. Tapi kini ko itulah di masa balun Ramadan masuk, ambo berceramah bapak dan ibu peringatan Isra Mi'raj malahan di daerah Tanjung Ampalu. Musaji ndak tanggung megah gadang pulau Pak. Tapi nan amat disayangkan waktu itu hari dek rinai Pak. Jemaahnya nan ado ampe puluh ampe orang, ampe orang padusi, ampe orang laki-laki. Masya Allah. Awak aku dari Padang kok Pak. Laba ko iyo lah pengurus memanggil apa-apa ibu-ibu yang masih berada di rumah. Sekarang kita peringatan Isra Mi'raj. Alasannya hujan Pak. Tak sedih awak. Malahan di Padang ku ada je pengakuan deba'ala caro kamaramian jemaah lagi Pak Ustaz. Tak ya hilang akal kami kecek pengurus. Tak menjadi hilang akal lo apa do kata. Sabu alih generasi tu ndak ada Pak Bu.
Kalau orang dulu dibedakan di orang kini jauh bedanya. Orang dulu bapak dan ibu mendidik anak ke agama kuah nomor satu, Pak. Nah, jam 5 tu Pak Bu, 5 sore maksudnya, lah pulangnya dari ladang, lah pulangnya dari sawah, mandi barasia-barasia pemasukan ayam jo kambing ke dalam kandang. Anak kecil tetangganya, "Teh, ke surau awak lete, yuk." Nah, babau anak tu Pak Bu, babau cucu. Dake rumahnya dari masjid Pak Ustaz, ndak. Namo daerah Kampung Ambo lain namo tanah datar, tapi di mata tanah datar nak tentu namo. Yo Pak. Nah, lain namo tanah datar di mana Kampung Pak Ustaz tanah datar, tapi di mata tanah datar nak ada Pak. Balurah babuki Bapak Ibu. Malahan masjid di Kampung Pak Ustaz tu namanya di Pari. Dalam lurah, di bawah lurah Pak. Nah, kok hujan jo payung, kalam jo suluah, jauh baturui dake batampuah, badukuang anak cucu, lampu lunado listrik ko lay dobu, masih lampu strokeng Pak. Tapi baitulah didikannya. Nan laki-laki babuean baju koko, pasangan peci, nah padusi babuean kain mukananya. Baitu sabuk sesuai dengan hadis Nabi. Labau umur 7 tahun, kewajiban seorang bapa, kewajiban seorang ibu mendidik anaknya untuk salat. Wa yudribuhu alaiha, pukul kakinya kecek Nabi. Iza balagu asyra, apabila nyola bau umur 10 tahun. Lihat do tadanga di awak kini Pak Abu, siano Pak Ustaz marah saya anaknya denyo tadi. Habis rotan cik palambui anak, malambuinya indak lo baragaknya Pak Ustaz. Apa sebabnya Bu? Ndak salat. Lihat do tadanga Bu, ndak. Tak ada. Bapak Ibu, malahan jangankan anaknya ke solat, bapak ndak solat, ibunya ndak solat. Nananeh bana bapak dan ibu, anaknya piantan untuk manga kalau pagi minggu tu Pak Ustaz didikan subuh. Dek karena diwajibkan dek Pak Ustaz di masjid solat subuh berjamaah. Sudahnya hantar anaknya Pak, anak napaknya pulang, anaknya sholat. Itu nan banyak kini bapak dan ibu. Malahan adolo bapak dan ibu cik rumah ndak sholat Pak. Nenek ndak sholat, kakek ndak sholat, anak ndak sholat, binantu ndak sholat, cucu ndak, sarumah ndak sholat. Takana diambo di zaman Rasulullah. Ampe puluh satu kisah teladan di zaman Rasulullah. Salah satunya ikolah beliau ko bapak ibu inonyo orang nanindak salat ko. Beliau ko sakit, lakian kumari bacari ube namun nalunju batamu ube jo penyakit lai Pak Bu. Batobo jo Rasulullah. Jadi assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Doakanlah saki ambo ko ya Rasulullah. Lakian kumari ambo baru be namun alunjo batamu be jo penyakit lah ya Rasulullah. Lalu doakanlah kepada Allah ya Rasulullah. Ambo asalai cegak saki ambo ko ya Rasulullah. Ambo banazar ya Rasulullah. Apa nazar engkau? Ambo minum kajamba nanjiang ya Rasulullah. Anang kanya minum Pak Bu. Antu mangkonyo banazar na elo-elo. Didoakan dari Rasulullah. Jadi doa kau bukan untuk kita sendiri Pak Bu, untuk orang lain pun bisa. Allahumma ya Rabbanas azhibil baksha isfi anta syafi
la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Allah Tuhan manusia, angkat dan sembuhkanlah penyakit sianu ini. Tidak ada yang bisa menyembuhkan sakitnya ya Allah, melainkan dengan kesembuhan Engkau, kesembuhan yang tiada meninggalkan bekas sedikit pun ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa hamba ini. Kalau Rasulullah nama doa Pak kandak boleh minta bala lapai beliau. Jarak sekian hari bapak dan ibu bertamu je Rasulullah beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih ya Rasulullah lah cegak sakit ambo ko. Tapi ambo dulu banazar ya Rasulullah. Banazar? Apa nazar engkau garan? Aduh di Rasulullah tak takana lai. Ambo ka minum ka jamban anjing ya Rasulullah. Minumlah, ndak talok di ambo ya Rasulullah. Atu mangkonyo banazar na elo-elo. Karena nazar itu wajib, maka engkau aku perintahkan, kata Rasulullah. Ana diperintahkan oleh Rasulullah ke beliau, cari de engkau sebuah rumah orang Islam. Bu, cari de engkau rumah orang Islam, di dalam rumah tu ndak adonan salat seorang Allah jodoh. Ko ujan hari tampuang de engkau ayi tuturan atoknya tu. Sudah engkau tampuang, minumlah. Berarti engkau lah samo joma minum kajaman anjing. Lai taraso bu. Lai taraso. Lai. Jadi mangkonyo bapak dan ibu, kalau ndak ada anak awak solat, bertanggung jawab bapak dan ibu dunia akhirat. Sabu anakku bapak dan ibu, kewajiban awak ke beliau bukan membayar makan dulu, bukan mai malian baju, bukan membuian rumah, tapi kewajiban awak sebagai ayah dan ibunya, muru auladakum bis sholat, perintah anakmu itu solat. Itu kewajiban awak. Jadi mandi di anakku mulai bau muat ini Pak Ustaz. Dulu mengaku jemaah Pak Bu. Lain bos suruh anak ambo tu salat Pak Ustaz. Kok cabiak muncul ambo kok mungkinlah sampai ke talingo cabiaknya. Tapi anak ambo tu nama ada baalai Pak Ustaz. Mada daripada gajah mada. Yolah ibu perintah anak ibu lai. Bilo iyalah samanya ka babini. Oh, samanya ka babini nam. Samanya ka balaki ndak namu apa. Bapak ibu mulai bau muat 7 tahun. Lah nan kedua kewajiban awak kepada anak bu, surah Al-Furqan ayat 30 calian nanti. Ko generasi nan katibo sesudah awak pak, ko penyakit nan katibo sesudah awak bu. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, alangkah celakanya umatku, kaumku Tuhan, kalau mereka tidak sudah meninggalkan Al-Quran. Kau nak kini banyak bapak dan ibu, anak-anak kini tidak pandai mengaji. Bahasa sebabnya sabuk kalau inyo lah khatam Iqra, nyo kini kan ada khatam Iqra bagai pak. Dah khatam Quran, dah khatam Iqra, berarti nyo lah berhenti mengaji. Salah. Di sanawiyah ndak mengaji, di SMP ndak mengaji, di SMA ndak mengaji.
Malahan bapak dan ibu kini lawak mendengar baru kuat. Banyak mahasiswa UIN kini Pak tidak pandai mengaji Al-Quran. Kalaulah mahasiswa UIN, mahasiswa IAIN tidak pandai mengaji, aiko lantas jadi Pak Bu di negara awak. Tamatnya IAIN, tamatnya UIN, melamar ke depa jadi menteri agamanya. Dek karena tidak pandai mengaji, urang azan dikeciannya londongan anjiang saja. Ya Pak. Lacu itu orang demo ulama akini mahasiswa lo lai anamun si Jawi ndak lo namanya parantian lo. Bapak Ibu, kita berdoa nanti mudah-mudahan perjuangan anak-anak kita di Jakarta itu perlihatkan kepada kami yang batil itu ya Allah, jauhkan kami daripada yang batil itu. Perlihatkan kepada kami yang benar itu ya Allah, masukkan kami kepada kebenaran itu ya Allah. Lindungi anak-anak kami yang dalam memperjuangkan kebenaran ya Allah, menegakkan kebenaran ya Allah. Jadikan mati beliau itu mati syahid ya Allah. Begitu doa kita tadi malam. Ambo doa di Payakumbuh Bapak Ibu. Mana nih kami berdoa di Payakumbuh malam tadi. Sabut negara aku menunggu kehancuran lain. Aku laki ni kau Pak Bu. Banyak anak-anak awak ndak pandai mengaji lain. Kalau nyo ndak pandai mengaji Bapak Ibu, kalaulah solat nanyo tinggalkan. Itulah jalai saja tu Pak. Kalau nyo ndak pandai mengaji, bacaan solat nan kanyo baca Pak Bu. Contohnya kini, disuruh anak-anakku sebelum sholat kalian harus bauduk dulu nak. Coba baca niat uduk. Baca kata. Tak tahu dah Pak. Malahanlah di sanawiyah tu Pak. Sanawiyah tak tentu niat uduk. Kira-kira kata. Lah di sanawiyah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asgari fardhan alayya lillahi ta'ala. Cuba baca nak. Rupanya Bapak Ibu ndak pandai anak kau mengaji dah Pak Bu. Yang ndak pandai mengaji dah Ustaz. Itulah bahayanya Pak. Allah nanyo solat indak pandai mengaji, anak kanyo baca bacaan solat Bu. Allah nonyo pai kabarangke kata nasuci Pak Bu, kalau anak awak ndak pandai nyo mengaji, anak kanyo baca sinan. Ko contohnya Bapak dan Ibu hari Minggu na lalu kabarangke umroh manasik je Pak Ustaz di asrama haji. Lah dituntun baca talbiyah Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lah 7 kali awak membacuan Pak Bu. Cuba baca dapat lagi ketemu. Baca solah. Lainnya caliak buku manasik kau Pak. Labbaik labbaik, kalabai labai, labai kalabai. Nak baca labi itu saja hari. Labai kalabai, kalabai labai. Astagfirullah. Itulah Bapak dan Ibu. Hanya kapai umrah tu. Kira-kira hasilnya tu minyak habis samban ndak lama, air gadang saruk ndak anyui, piti habis, hari habis, kain habis, jaso ndak Jadi Bapak Ibu, itu di dunia baru tu.
Kalau dicari hadis Nabi Pak, kalau ada orang Pak, man tahawana bis salah aqbahullahu bi khamsi asyrata uqbah. Barang siapa yang mengenteng-entengkan solat, luar lai, asar indah, maghrib lai, isya indah, akan menteng-enteng tu. Kok solat di penghujung waktu aja. Malahan bapak dan ibu, "Deh Pak Ustaz, ambo yo bana lalimu waktu. Oh hilang solat ambo. Wah, yo bana tamu dak putu-putui tiba baralek kau bu. Kan bisa di jamak saja tu ndak Pak Ustaz. Jamak apa? Jamak apa nak ke ibu kerajaan tu? Ndak ada jamak di waktu baralek do bu kata mo. Ya Pak. Namanya jamak kau dalam perjalanan. Dan cik lajo jauh jaraknya sekian kilo. Dan kalau keadaan kini dahulu berjalannya jonto. Kalau kini menjamak tiuk sudui ada musaji, tiuk sudui tiuk di maksudnya dalam perjalanan itu ada masjidnya, ada musolanya, betul tak paham? Apalagi berjalan itu dengan mobil pribadi, kendaraan pribadi, tidak ada jamak. Bapak Ibu, enteng-entengkan solat kecil Nabi. Aqbahullahu bi khamsi asyrata uqbah. Akan disiksa, akan diazab oleh Allah dengan 15 siksaan. Barabu Pak, 5 balik siksaan Allah akan diterima bagi orang yang meninggalkan solat. Apalagi kau tinggalan kecil Nabi. Di mana 5 balik kau? Sittin fid dunia, 6 di dunia, 3 indal maut, 3 di saat sakratul maut, 3 fi dukhulihi qabrihi, 3 di dalam kuburnya, 3 inda liqa'i rabbi, 3 di saat berhadapan dengan Tuhan. 6 di dunia, 3 kali 3 9, 6 ditambah 9 5 balik. Nanti dalam kubur sajalah Pak Bu, Allah sempitkan kuburnya sehingga berselisih antara tulang rusuk yang kiri dengan yang kanan. Jadi orang yang meninggalkan solat kau Pak Bu, azaban kubur diapi kubur kata orang awak. 1. Nan kedua, setiap orang azan dari dunia, 2 ekor ular dikirim oleh Allah ke dalam kuburnya itu. 1 ekor di kepala, 1 ekor di ujung kaki. Apa nama ularnya? Syuja'ul Aqra nama ularnya. Nan ketiga, Allah nyalakan api dalam kuburnya sehingga kan dia tidur di atas bara siang dan malam. Itulah Pak Bu, nalai menuju anan batin Bapak dan Ibu. Di waktu terjadi perlebaran jalan di kampung Pak Ustad, ya, ada ciek kuburan Pak. Disitulah membuktikan, ya, fa'alu lima yurid, Allah babuik sakahandaknya. Di waktu penggalian kuburan, pemindahan kuburan kok Pak Bu, kain kapannya bantu kain sudah tabaka Pak. Kalau secara logika itu tidak masuk, tapi kalau dicari secara hadis Rasulullah terbukti kok Pak Bu. Ikulah membuktikan bahwasanya azaban bagi orang yang meninggalkan salat itu 3 di dalam kubur. Nampar tamu sekali Allah sempitkan kuburnya. Yang kedua, 2 ekor ular dikirim ke dalam kuburnya. Yang ketiga adalah dia tidur di atas bara siang dan malam. Dek ndak tahan denyo do Pak Bu, orang nama mendapat azab babaliaknya meminta kemintaan balik ke dunia tu ma Pak Bu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na
na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, memang kami lihat, memang kami dengar ayat-ayat Engkau tentang ini dulu Tuhan. Tapi contohnya Ustaz Akhrizal yo banai ko kajinya di Kuatul Ummah dulu Tuhan. Tapi di waktunya ceramah lah itu nyoba ceramah memaku yo merdeka Tuhan. Farji'na mako baliaan kami balik ke dunia Tuhan. Na'mal salihan kami yo mengarajokan amal saleh lah Tuhan. Inna muqinun. Sekarang kami yakin seyakin-yakinnya Tuhan. Laika mungkin bapak dan ibu kalau nasi lah jadi bubur, ndak mungkin babaliak jadi bareh dok. Kalau awak lah tabariang di dalam kubur, ndak mungkin babaliak ke dunia dok pak bu. Bilolah tiba ajal kan datang malaikat maut segera menjelang. Mencabut nyawa tiada terhalang, sakitnya terasa alang kepalang. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi akan mengapit. Setelah dikubur baru menyesal, teringat diri berbuat dosa, teringat diri tiada beramal, tak mungkin lagi pulang ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.